Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Dwi Pitaloka, NIM 2203200035. Kali ini saya akan membahas salah satu topik penting yang berkaitan dengan manajemen mutu dan sistem pengendalian kualitas internasional, yaitu ISO, singkatan dari International Organization of Standardization. Mungkin kalian pernah mendengar istilah ISO 9001, ISO 14001, atau ISO 22000 di berbagai produk atau perusahaan. Tapi, apa sebenarnya arti ISO, bagaimana penerapannya, dan mengapa hampir semua perusahaan besar di dunia perusahaan besar berusaha mendapatkan sertifikasi ISO. Kali ini kita akan membahas salah satu standar internasional yang sangat penting dalam dunia manajemen modern, yaitu ISO 9001. Standar ini menjadi acuan mutu produk dan layanan agar konsisten dan memuaskan pelanggan. ISO 9001 bukan hanya tentang sertifikat, tetapi tentang bagaimana suatu organisasi membangun sistem kerja yang efektif, teratur, berorientasi pada mutu. Prinsip utamanya adalah do it right the first time. Lakukan pekerjaan dengan benar sejak awal. Selanjutnya, pengertian dari ISO. ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara, termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional, peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja, fakta di lapangan, banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar jika memiliki sertifikasi ISO.
ISO atau Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Mutu atau Quality Management System yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO di Jenewa, Swiss. Tujuannya adalah membantu organisasi memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka hasilkan yaitu konsisten dalam kualitasnya, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta memenuhi peraturan yang berlaku. Sejarah singkat: 1947 ISO resmi dibentuk di Jenewa. 1987 ISO 9001 pertama kali diterbitkan. Tahun 2000 fokus bergeser pada kepuasan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan. 2008 revisi untuk penyederhanaan sistem. 2015 versi terbaru ISO 9001. 2015 dengan pendekatan risk-based thinking dan high-level structure. Makna utama versi 2015 ISO 9001 bukan hanya tentang dokumen, tetapi tentang bagaimana organisasi memahami risiko, merencanakan proses, dan terus meningkatkan diri. Selanjutnya, tujuan ISO. 1. Meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk setiap kegiatan, perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar ISO maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat, apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen juga sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. 2. Jaminan kualitas
berstandar internasional. Dengan ISO, Anda mendapat jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda jadi lebih unggul, karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA. Siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih mutu. Selain itu, menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian adanya proses produksi yang gagal. Dan juga ISO membantu organisasi untuk mendokumentasikan, memahami, dan mengontrol proses berjalan. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, hingga perbaikan, dilakukan secara sistematis melalui pendekatan PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Manfaatnya, proses kerja jadi lebih jelas dan efisien. Tanggung jawab tiap bagian lebih terarah. Risiko kesalahan bisa ditekan lebih awal. Selanjutnya, tujuan ISO ketiga, efisiensi biaya. Penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi ataupun kecelakaan kerja. Keempat, memaksimalkan kinerja karyawan. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan
sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Kelima, branding perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasaran dunia. Keenam, memudahkan perdagangan internasional. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan itu sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Ketujuh, mengambil keputusan berdasarkan data. ISO mendorong organisasi agar tidak mengambil keputusan berdasarkan asumsi, tetapi dari bukti dan datanya. Semua proses harus terdokumentasi, diukur, dan dievaluasi secara berkala. Contohnya, pengukuran tingkat kepuasan pelanggan, analisis penyebab ketidaksesuaian produk, evaluasi efektivitas tindakan perbaikan. 8. Meningkatkan reputasi daya saing. Organisasi yang memiliki sertifikasi ISO diakui sebagai perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang baik, peduli terhadap mutu dan pelanggan, siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sertifikasi ISO juga sering menjadi syarat untuk ekspor, tender proyek, atau kinerja kerjasama bisnis. Selanjutnya, ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem mutu atau Quality Management System QMS. Diterbitkan oleh International
Organization for Standardization atau ISO, dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama ISO 9001 menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, memberikan kepercayaan produk atau jasa perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data. ISO 9001 mendorong organisasi untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan perkiraan atau asumsi. Setiap kegiatan, mulai dari produksi, distribusi, hingga layanan pelanggan, harus dimiliki data dan laporan yang bisa dievaluasi. Contohnya, data tentang keluhan pelanggan digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan. Hasil pengukuran mutu produk digunakan untuk menilai efektivitas proses produksi. Dengan pendekatan berbasis data, keputusan menjadi lebih objek, akurat, dan strategis. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab karyawan. Tujuan ISO 901 juga mencakup penguatan peran dan partisipasi sumber daya manusia. Semua karyawan harus memahami bahwa mereka memiliki kontribusi langsung terhadap mutu produk atau layanan. Dengan penerapan ISO 9001, karyawan merasa lebih dihargai karena dilibatkan dalam proses perbaikan. Setiap orang tahu perannya dan tanggung jawabnya. Komunikasi antar bagian menjadi lebih jelas dan efektif. Mutu tidak hanya tanggung jawab manajer, tetapi hasil kerja sama seluruh tim. Tujuan selanjutnya, mengidentifikasi dan mengelola risiko atau risk-based thinking. Versi terbaru ISO 9001 2015 menambahkan konsep risk-based thinking, yaitu berpikir berdasarkan risiko. Tujuannya adalah agar organisasi mampu mengenali potensi masalah sebelum terjadi,
mengambil langkah pencegahan dan mengubah risiko menjadi peluang. Contohnya, jika bahan baku sulit didapat, organisasi bisa menyiapkan pemasok cadangan. Jika mesin berisiko rusak, dibuat jadwal perawatan rutin atau preventive maintenance. Dengan cara ini, perusahaan dapat lebih tangguh menghadapi perubahan dan tantangan eksternal. Selanjutnya, struktur standar ISO 9001 2015 menjelaskan satu ruang lingkup. Ruang lingkup atau scope. Kalau usul pertama menjelaskan cakupan penerapan ISO 9001 banding 2015, yaitu standar yang berlaku untuk semua jenis organisasi, besar maupun kecil, publik maupun swasta, yang ingin meningkatkan kualitas produk dan layanan, menjamin kepuasan pelanggan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi, ISO 9001 dapat menerapkan pada berbagai sektor seperti industri, pertanian, pendidikan, maupun jasa. Kedua, referensi normatif. Referensi normatif atau normative reference. Bagian ini menjelaskan dokumen atau standar lain yang menjadi acuan dalam penerapan ISO 9001. Artinya, bila ada istilah, ketentuan, atau prosedur yang merujuk pada dokumen lain, maka organisasi wajib mengacu pada referensi tersebut agar implementasinya sesuai standar internasional. 3. Istilah dan definisi. Istilah dan definisi atau terms and definitions. Kalau usul ini berisi penjelasan istilah penting yang digunakan dalam ISO 9001 2015 seperti Quality Management System atau QMS, Sistem Manajemen Mutu, Proses Approach, pendekatan berbasis proses, Risk-Based Thinking, berpikir berbasis risiko, dan istilah lain agar tidak terjadi salah tafsir saat penerapan standar. Pemahaman istilah yang benar penting agar semua pihak memiliki persepsi yang sama. 4. Konteks organisasi. Konteks organisasi atau context of the organization. Kalau ini mengatur bahwa organisasi
harus memahami lingkungan internal dan eksternal yang dapat memengaruhi sistem manajemen mutu, termasuk di dalamnya, yaitu menentukan faktor internal atau struktur budaya sumber daya. Selanjutnya, faktor eksternal atau kondisi ekonomi, regulasi, teknologi, sosial. Selanjutnya, menentukan kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan stakeholder dan menetapkan ruang lingkup sistem manajemen mutu yang sesuai. Dengan memahami konteks organisasi, maka sistem mutu yang diterapkan benar-benar relevan dan efektif. 5. Kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership. Bagian ini menegaskan peran penting manajemen puncak dalam penerapan ISO 9001. Pemimpin harus menunjukkan komitmen nyata terhadap mutu, antara lain dengan menetapkan visi misi dan kebijakan mutu, memastikan tujuan mutu selaras dengan arah strategis organisasi. Selanjutnya, mendorong partisipasi seluruh karyawan dan menetapkan tanggung jawab dan wewenang secara jelas. Pemimpin adalah teladan dalam budaya mutu. Tanpa kepemimpinan yang kuat, ISO hanya akan menjadi formalitas. 6. Perencanaan. Perencanaan atau planning, kalau ini menjelaskan bahwa organisasi harus melakukan perencanaan sistem manajemen mutu secara sistematis. Tahapan perencanaan mencakup mengidentifikasi risiko dan peluang atau risk-based thinking, menentukan tujuan mutu yang terukur, merancang rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang baik akan membuat sistem mutu berjalan efektif dan adaptif terhadap perubahan. 7. Dukungan atau support. Ini berfokus pada sumber daya yang dibutuhkan agar sistem mutu dapat berjalan dengan baik. Poin penting di dalamnya meliputi sumber daya manusia atau kompetensi, pelatihan, kesadaran, infrastruktur, dan lingkungan kerja, peralatan, pemantauan, dan pengukuran, dan informasi terdokumentasi atau
dokumen, catatan, SOP. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, sistem mutu sulit diimplementasikan dengan konsisten. 8. Operasi. Operasi atau operation. Kalau ini merupakan inti dari penerapan sistem. Kalau sistem manajemen, yaitu bagaimana organisasi mengendalikan proses operasionalnya. Tahapan operasi meliputi perencanaan dan pengendalian operasional, menentukan kebutuhan pelanggan, desain dan pengembangan produk atau layanan, pengendalian pemasok, dan produksi, dan penanganan ketidaksesuaian produk atau non-conforming output. Tujuannya agar hasil akhir sesuai dengan standar mutu dan kebutuhan pelanggan. 9. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja atau performance evaluation. Ini mengatur proses pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap kinerja sistem manajemen mutu. Kegiatan yang termasuk di dalamnya yaitu pengukuran kepuasan pelanggan, audit internal, tinjauan manajemen terhadap hasil sistem mutu. Evaluasi kinerja membantu organisasi mengetahui apakah sistem berjalan sesuai rencana atau perlu diperbaiki. 10. Peningkatan atau improvement. Terakhir, menekankan bahwa organisasi harus terus meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu. Peningkatan dilakukan melalui tindakan korektif atau memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Tindakan preventif atau mencegah kesalahan sebelum terjadi. Inovasi dan perbaikan proses. Tujuannya agar mutu produk, efisiensi kerja, dan kepuasan pelanggan selalu meningkatkan dari waktu ke waktu. Kesimpulannya, struktur ISO 9001-2015 terdiri dari 10 klausul. Ini membentuk kerangka kerja yang sistematis dan saling terintegrasi, mulai dari memahami konteks organisasi, komitmen kepemimpinan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan meningkatkan terus-menerus. Dengan menerapkan seluruh klausul secara konsisten,
organisasi dapat mencapai tujuan utama ISO 9001, yaitu memberikan produk dan layanan yang berkualitas serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, prinsip dasar ISO 9001 2015. Fokus pada pelanggan atau customer focus. Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, tujuan utama organisasi. Memuaskan pelanggan. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kebutuhan dan harapan mereka. Kepemimpinan atau leadership. Pemimpin menetapkan arah, visi, dan lingkungan kerja yang mendukung mutu. Pemimpin harus memberi arah yang jelas dan menciptakan budaya mutu di organisasi. Keterlibatan orang atau engagement of people. Semua karyawan berperan aktif dalam peningkatan mutu. Semua karyawan dari manajer hingga staf lapangan harus dilibatkan secara aktif. Pendekatan proses atau proses approach. Setiap aktivitas dilihat sebagai bagian dari proses yang saling terhubung. Hasil yang baik akan tercapai jika setiap proses berjalan baik. Perbaikan berkelanjutan atau improvement. Mutu selalu ditingkatkan terus-menerus. Organisasi harus terus belajar, meninjau, dan memperbaiki sistemnya. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau evidence-based decision making. Keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi. Keputusan harus diambil berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi. Manajemen hubungan atau relationship management. Menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait. Hubungan baik dengan pelanggan, pemasok, dan mitra sangat penting untuk keberlanjutan organisasi. Kualitas bukan hanya tanggung jawab satu orang, tapi hasil kerja sama
seluruh tim dalam sistem yang saling mendukung. Selanjutnya, pendahuluan. Klausul 1. Ruang lingkup atau skop menjelaskan tujuan umum ISO 9001, yaitu untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Artinya, ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi, besar, kecil, barang, atau jasa. Klausul 2. Referensi normatif menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami isi ISO 9001. Sederhananya, ini seperti daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapannya tidak salah. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah dan prinsip mutu. Klausul 3. Istilah dan definisi berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, risiko, dan lain-lain. Tujuannya agar semua orang dalam dengan sama, tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Selanjutnya, klausul 4. Konteks organisasi atau context of the organization. Organisasi harus memahami siapa mereka atau visi misi, tujuan, lingkungan internal dan eksternal, kebutuhan pelanggan dan pihak terkait. Contoh usaha susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Klausul 5. Kepemimpinan atau leadership menekankan peran
pimpinan puncak atau top manajemen dalam memberi arah dan visi misi mutu, menetapkan kebijakan mutu, menjamin bahwa semua karyawan terlibat dan memahami tujuan mutu. Contoh, direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan karyawan. Selanjutnya, klausul 6, perencanaan atau planning. Berisi langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan peluang, menetapkan tujuan mutu, dan menyusun rencana untuk mencapainya. Contoh, risiko bahan baku terlambat, rencana buat 2 pemasok cadangan. Tujuan mutu pengiriman 100%, tepat waktu setiap bulan. Klausul 7, dukungan atau support. Berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu. Sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja, pengetahuan organisasi, komunikasi dan dokumentasi. Contoh, melatih karyawan, memastikan produksi bersih dan terawat, serta menyimpan dokumen mutu dengan baik. Selanjutnya, klausul 8, operasi atau operation. Ini bagian paling teknis. Bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan. Langkah umumnya: 1. Rencana produksi atau pelayanan. 2. Pengendalian mutu atau QC. 3. Penanganan keluhan pelanggan. 4. Identifikasi produk yang tidak sesuai. Contoh, perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi, higienis, dan pemeriksaan sebelum didistribusi. Klausul 9, evaluasi kinerja atau performance evaluation. Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi, yaitu kepuasan pelanggan, efektivitas sistem mutu, audit internal, tinjauan manajemen. Contoh, survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan. Selanjutnya, klausul 10, peningkatan atau improvement. Berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau
continuous improvement, mengatasi ketidaksesuaian atau masalah yang muncul, melakukan tindakan korektif, meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contoh, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang. Penerapan ISO 9001 di berbagai sektor. ISO 9001 dapat diterapkan di semua jenis organisasi, industri, jasa, pertanian, hingga pendidikan. Pertama, di bidang pertanian dan pangan. Mengontrol mutu hasil pertanian dari proses budidaya, panen, hingga distribusi. Dapat diintegrasikan dengan GAP atau Good Agricultural Practices dan HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point. Contoh, pabrik beras menerapkan ISO 9001 untuk memastikan kualitas beras sesuai standar SNI dan tidak tercemar selama proses produksi. Kedua, industri manufaktur. Industri manufaktur mengatur proses produksi, inspeksi, kualitas, dan manajemen bahan baku. Contoh, PT Garuda Food menggunakan ISO 9001 untuk menjaga konsistensi, rasa, dan kualitas produk. Ketiga, bidang pendidikan. Bidang pendidikan yaitu universitas menerapkan ISO 9001 agar proses akademik, administrasi, dan pelayanan mahasiswa berjalan efisien dan transparan. Keempat, bidang jasa dan pemerintah. Diterapkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Kesimpulan bagian ini, ISO 9001 fleksibel. Bisa di bidang apapun yang ingin menjaga mutu dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, langkah menerapkan ISO 9001 di organisasi atau bisnis. Komitmen manajemen puncak, dukungan pimpinan sangat penting. Selanjutnya, analisis kesenjangan atau gap analysis. Bandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu atau manual mutu, prosedur, instruksi kerja, pelatihan karyawan,
dan implementasi sistem. Audit internal, tinjauan manajemen atau manajemen review. Audit eksternal oleh lembaga sertifikasi atau MIS, SGS, TUV, Sukovindo, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan, proses kerja lebih efisien dan terstandar, meningkatkan citra dan kepercayaan pasar, mengurangi kesalahan dan pemborosan, dapat menjadi syarat tender atau ekspor. Bagi pelanggan, produk atau layanan lebih konsisten mutunya, lebih puas terhadap kualitas produk, lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapat tanggapan cepat. Produk memenuhi standar internasional. Kurangi apa hidupku. Kesimpulan dari ISO 9001 bukan hanya sertifikat di dinding, tetapi budaya kerja yang berorientasi pada mutu, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan ISO 9001, organisasi dapat membangun kepercayaan, meningkatkan daya saing, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Mutu bukan kebetulan, tetapi hasil dari sistem yang baik, komitmen yang kuat, dan kerjasama seluruh anggota organisasi. Demikian materi tentang ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu. Semoga melalui penjelasan ini kita dapat memahami pentingnya menjaga mutu dan menerapkannya dalam setiap aspek pekerjaan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya Nadia Dwi Pitaloka. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.